Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun teman-teman semua berada. Semoga doa saya yang terbaik adalah teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Sekalian juga saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai 2572. Semoga di tahun baru Cina ini keadaan menjadi semakin baik bagi kita semua, rezeki yang semakin berlimpah, prosperity, kemakmuran, juga kita terlindungi dari berbagai macam penyakit yang berbahaya dan menular, dan pandemi COVID segera berakhir. Saya sudah memegang dua tanaman kembar, ya, tetapi tidak identikal, sama-sama memiliki daun yang mirip ya. Keduanya dari jenis yang berbeda, walaupun memang memiliki bentuk fisik, penampilan yang jika kita lihat sepintas memang sangat mirip, baik dari segi bentuk maupun warna dan variegatanya. English ivy adalah tanaman yang baru saya ketahui. Jadi pertama kali saya membeli English ivy itu dari lapaknya Bang Ian. Itu ada di Taman Kebun Dalam di Instagramnya tanggal 3 Agustus 2021 seperti ini. Itu adalah English ivy yang saya kira English ivy, karena saya juga memang tidak mengetahui tanaman English ivy. Jadi ketika saya membeli, melihat penampilannya yang memang sama, saya mengira itu adalah English ivy. Ternyata setelah saya mengetahui dari salah satu YouTube, yaitu Nick Pileggi, linknya ada di box description jika teman-teman ingin melihat dari Mr. Nick Pileggi. Di situ saya baru mengetahui bahwa ternyata ada tanaman yang mirip dan serupa dengan English ivy, yaitu Senecio macroglossus. Jadi ternyata yang saya kira, yang saya beli adalah English ivy, ternyata adalah Senecio macroglossus. Tanaman itu sangat sudah mati. Kemudian saya membeli ini adalah kemudian saya beli di Obai Flora, di Obai Flora ya kalau tidak salah, di Tokopedia. Di situ tertulis bahwa memang ini adalah English ivy atau Hydra helix. Kemudian saya membeli dan saya baru mengetahui bahwa memang berbeda dengan Senecio macroglossus yang pernah saya beli yang pertama. Kemudian saya membeli ini, kemudian yang kedua ini adalah Senecio yang kedua yang saya beli dari tokonya tetangganya Bang Ian di Pondok Gede. Jadi di sebelahnya ada toko, kemudian saya melihat Senecio macroglossus dan saya membelinya. Jadi memang tanaman yang serupa, mimicry gitu ya. Saya tidak tahu apakah kenapa dari dua jenis spesies yang berbeda bisa memiliki dari bentuk dan warna yang serupa. Hanya saja jika kita perhatikan memang secara seksama bahwa memang keduanya berbeda. English ivy ini sering nama ilmiahnya adalah Hydra helix gitu ya, tanaman perennial atau tanaman yang selalu hijau. Sering disebut sebagai English ivy ataupun European ivy gitu ya. Sedangkan ini adalah Senecio macroglossus. Macroglossus dalam istilah Latin berarti adalah large tongue atau lidah yang besar gitu ya. Saya tidak tahu mengapa kemudian Senecio macroglossus ini dinamakan dengan lidah yang besar. Apakah karena dari bentuk daunnya? Tetapi memang kemudian bahwa Senecio macroglossus yang memiliki warna serupa dengan Hydra helix yang memiliki warna yang krim seperti ini, variegatanya adalah kultivar dari Senecio macroglossus yang mungkin saya berasumsi memiliki warna lebih plain, kemudian dikultivasi akhirnya bisa memiliki warna variegata seperti ini.
Hydra helix adalah salah satunya adalah ini adalah Hydra helix yang reguler gitu ya. Ada dari sekitar 12 hingga 15 spesies varian dari genus Hydra. Jadi memang di Hydra helix ternyata memiliki lebih banyak spesies varian dibandingkan dengan Senecio. Memiliki warna yang sama, makanya kemudian memang jika kita tidak mengetahuinya akan mengira tanaman yang sama padahal berbeda. Apa aja sih perbedaannya dari kedua tanaman yang serupa tapi tak sama ini? Kita telaah ya masing-masing. Perbedaan yang pertama adalah secara taksonomi atau dari penggolongan secara saintifik. Karena keduanya adalah dari spesies yang berbeda, maka keduanya juga berbeda. Hydra helix berasal dari ordo Apiales, familinya adalah Araliaceae, dan genusnya adalah genus Hydra. Spesies ini adalah Hydra helix. Sedangkan Senecio macroglossus berasal dari ordo Astrales, familinya adalah Astraceae, genusnya adalah Senecio, dan ini adalah Senecio macroglossus. Mungkin sama seperti yang kita kenal dengan Senecio Trollianus, atau kita lebih mengenalnya sebagai string of pearls. Sama-sama dari Senecio genusnya, tetapi kemudian bahwa string of pearls kemudian reklasifikasi masuk ke dalam genus Curio karena mungkin para ahli, para pakar gitu ya, para biologis atau botanis kemudian menemukan bahwa secara genom DNA-nya Senecio Trollianus atau string of pearls berbeda dengan genus Senecio. Itulah kemudian string of pearls dimasukkan ke dalam genus Curio. Perbedaan yang kedua adalah jika kita melihat dari segi perkembangbiakan secara generatif. Di sini kita dapat melihat dari bentuk bunga Senecio macroglossus yang berbentuk seperti bunga daisy dengan ukuran mini berwarna kekuningan. Kemudian di sebelahnya adalah bunga dari Hydra helix yang memiliki bentuk bunga majemuk di mana terdapat banyak tangkai dan di ujung-ujungnya terdapat sari bunga. Hydra helix termasuk ke dalam tanaman berhati pendek obligate atau obligate short day plant, di mana fase juvenilnya akan mencapai usia 10 hingga 15 tahun dan mencapai fase perkembangbiakan dewasa, di mana membutuhkan fase dan iklim yang berbeda antara fase sebelum dan saat pembungaan. Pada saat sebelum fase pembungaan, maka Hydra helix tidak membutuhkan iklim kondisi lingkungan tertentu. Tetapi pada saat pembungaan, ketika Hydra helix sudah mencapai usia yang dewasa, maka Hydra helix membutuhkan lingkungan kondisi tertentu di mana hari akan mencapai masa pendek 12 jam, kemudian akan diikuti dengan hari-hari yang memiliki waktu 16 jam dengan suhu iklim antara 16 hingga 21 derajat Celcius. Itulah kenapa kemudian untuk daerah tropis seperti di Indonesia, maka Hydra helix akan sangat sulit untuk mencapai usia dewasa untuk mencapai perkembangbiakan secara generatif. Mungkin kita akan menemukannya, tetapi akan sangat sulit karena iklim kondisi lingkungan tertentu untuk fase pembungaan dengan hari pendek antara 12 jam kemudian diikuti dengan hari dengan masa 16 jam akan sangat sulit tercapai di iklim tropis seperti di Indonesia. Dari persebarannya, maka keduanya memiliki persebaran yang memiliki daerah-daerah yang khas. Walaupun Hydra helix memiliki persebaran yang lebih luas dibandingkan dengan Senecio macroglossus, maka keduanya memiliki bentuk dan warna yang sama. Jadi itu yang cukup mengesankan bagi saya. Untuk persebaran Hydra helix adalah dari Eropa Barat, Tengah, dan Selatan, kemudian Macaronesia,
Afrika Barat Laut, Asia Selatan hingga ke Jepang dan Taiwan. Sedangkan untuk Senecio macroglossus endemik natif di Afrika bagian selatan dari Mozambik, Zimbabwe hingga ke Afrika Selatan. Jadi memang persebaran dari Hydra helix lebih luas dan berada di Asia walaupun terdapat juga di Afrika bagian barat laut, sedangkan dari Senecio macroglossus lebih mengarah di Afrika bagian selatan. Perbedaan selanjutnya adalah jika kita melihat dari fisiknya. Walaupun sepintas keduanya memiliki penampakan yang sama dan serupa baik dari batang dan daunnya, karena memiliki bentuk penampang daun yang segitiga dengan ujung yang terpangkas, maka keduanya juga memiliki penampang daun yang sama dan memiliki variegata yang sama. Jadi memang sama-sama memiliki warna daun yang sama. Jadi memang akan sangat sulit dibedakan. Keduanya adalah tanaman perennial atau tanaman yang berhijau daun abadi. Jadi memang keduanya akan tumbuh dengan warna hijau yang abadi terutama jika memiliki iklim lingkungan yang mendukung. Di Hydra helix ternyata dalam tanaman ini juga terkandung racun, yaitu alkaloida, saponin, dan polifenol yang jika terkena kepada kulit ataupun jika kita menelan ataupun jika kita memiliki hewan piaraan dan kadang kucing atau anjing suka mengunyahnya, maka hal yang paling ringan gejalanya adalah dari alergi terhadap racun alkaloida, saponin, dan polifenol itu, dan yang paling parah adalah hingga pusing, mual, muntah, dan koma. Jadi sebaiknya kita selalu menjaga terutama kepada hewan piaraan untuk tidak mengunyah-ngunyah dari Hydra helix. Hydra helix ini lebih dikenal juga sebagai English ivy atau European ivy, sedangkan Senecio macroglossus adalah juga sering dikenal sebagai wax ivy. Dari perbedaan keduanya yang keempat adalah batang keduanya, maka Hydra helix memiliki batang yang lebih berkayu, yang sifatnya seperti kayu gitu ya, jika dibandingkan dengan Senecio macroglossus yang lebih sukulen. Jadi lebih banyak mengandung air gitu ya. Jika kita dapat merabanya secara langsung, maka warnanya juga akan sedikit keunguan, terutama pada bagian tangkai. Dan jika pada yang albino seperti ini, maka tangkai daunnya juga batangnya akan berwarna ungu. Jadi seperti ini ya. Itu adalah perbedaan yang keempat, di mana Senecio macroglossus memiliki batang yang lebih bersifat sukulen dibandingkan dengan Hydra helix yang memiliki batang yang lebih berserat dan berkayu. Perbedaan yang kelima adalah dari ketebalan daunnya. Ketebalan daun dari wax ivy atau Senecio macroglossus akan lebih tebal jika dibandingkan dengan Hydra helix yang memang seperti benar-benar seperti daun gitu ya, akan memiliki tekstur seperti daun tipis, sedangkan Senecio macroglossus akan terasa seperti wax gitu ya, seperti lilin, seperti apa ya dibilangnya, jadi seperti bunga plastik gitu ya, akan terasa seperti daun yang palsu. Itu adalah perbedaan yang kelima dari Hydra helix dan Senecio macroglossus. Jadi itu adalah 5 hal dari perbedaan Senecio macroglossus dan Hydra helix yang baru saya ketahui, karena ketika pertama kali saya mengetahui tentang tanaman Hydra helix atau English ivy, saya mengira bahwa Senecio macroglossus yang saya beli pertama kali adalah Hydra helix. Ternyata
salah. Jadi memang Hydra helix dan Senecio macroglossum adalah tanaman yang benar-benar berbeda, baik dari genusnya juga maupun dari penampilan fisik. Jika kita melihatnya secara langsung, maka kita bisa menemukan bahwa keduanya adalah tanaman yang sangat berbeda, karena memang jika dilihat bahkan mungkin di layar juga akan sama. Jadi memang akan sangat sulit jika kita tidak benar-benar memegangnya gitu ya. Yaitu adalah perbedaan dari Hydra helix dan Senecio macroglossum. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan bahwa Hydra helix dan Senecio macroglossum adalah tanaman yang berbeda. Jadi juga sebaiknya catatan untuk pada seller juga, bahwa seller juga sebaiknya menjadi seller yang baik dan benar, mengetahui dengan pasti dan benar spesies tanaman yang dijualnya, sehingga ketika kita membeli tidak seperti menjadi terkesan tertipu gitu ya, karena ketika kita membeli Senecio ternyata yang kita dapatkan adalah Hydra helix ataupun sebaliknya. Jadi sebaiknya juga Hydra helix menjadi tanaman yang saya rekomendasikan juga. Dan seller juga sekali lagi mari kita belajar bersama. Di sini saya juga sharing, berbagi pengalaman, berbagi wawasan. Saya juga baru mengetahui tentang perbedaan keduanya setelah saya memilikinya. Jadi itulah ketika saya bisa melihat secara langsung, bisa merabanya, meet in person gitu ya. Jadi memang kita akan bisa mengetahui bahwa oh ini beda dengan yang ini gitu ya. Memang membantu pengenalan kepada tanaman lebih dalam lagi. Semoga video kali ini bermanfaat, memberikan wawasan. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe demi berkembangnya channel Taman Kebun Dalam dan semakin bersemangatnya saya untuk membuat konten-konten yang lebih berisi tentang tema-tema yang lain lagi. Karena ketika kita membicarakan tentang tanaman, maka akan ada 1001 hal yang bisa kita bicarakan, karena memang tanaman memiliki puluhan ribuan spesies gitu ya. Jadi akan sangat tidak akan ada habisnya ketika kita ngegibahin tanaman. Jadi sebaiknya daripada kita ngegibahin orang, lebih baik kita ngegibahin tanaman. Dari channel Taman Kebun Dalam, sampai jumpa lagi dari Senecio macroglossum dan Hydra helix. See you, bye bye.